kita suntik mati satu misal, bunuh diri, dan itu santri harus memiliki jawaban. Ya berani tanding di dalam kerangka itu. Abah ini kan sudah tua, ibarat busur sudah melengkung tubuhnya, tetapi punya dirimu yang lurus sebagai anak muda, yang aku lepaskan di zaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhridwan Wahid, dan kali ini saya akan melanjutkan kemarin Jagung Trisno kembali, yang temanya nanti kita membahas tentang santri. Nah, di sini saya kedatangan narasumber yang luar biasa dan agung ini, masya Allah, Kiai Haji Amin Maulana Budi Harjono, atau biasa disebut Kiai Sufi atau kiainya para penari Sufi. Dan beliau ini salah seorang juga penulis buku. Banyak sekali bukunya yang sudah terbit. Beliau juga seorang cindikawan, sastrawan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Ya, baik saja. Alhamdulillah. Dan saya mau bertanya Yai, langsung mawon tentang pembahasan tema saya ini tentang santri. Ya. Bagaimana sih menurut Yai itu? Santri itu apa sih, Yai? Ya, kita mulai dari riset seorang pakar, yakni Dr. Nurholis Majid Allah yarham, di mana beliau menyatakan bahwa pendidikan asli Nusantara itu pesantren, dan pesantren sebagai subkultur dalam masyarakat. Di sana terjadi proses pendidikan yang antara santri dan kiai itu seperti antara rakyat dengan aparat pemimpinnya, sehingga terjadi korelasi secara sosiologis bahwa santri itu orang yang dalam tanda petik mengabdi kepada kiai. Lah, mengabdi itu ada ruhnya, yakni sami'na wa ata'na. Lah, sikap itu kemudian teraplikasi dalam dinamika apapun dalam sehari-hari di pesantren. Dengan pola seperti itu, nanti santri kalau menjadi alumni atau mutakhorijat tidak asing di dalam aplikasi di masyarakat, karena telah terdidik secara edukasi di dalam pesantren. Nah, itu santri di situ bagian dari sistem yang ada di dalam subkultur masyarakat di dalam pondok pesantren. Itu menarik. Alhamdulillah. Dulu Abah Yai ini mondok itu berapa tahun, Abah? Kalau boleh. 9 tahun di pondok pesantren Al Islah, Semarang Kota. Oh, Semarang Kota. Ya, sambil sekolah di SMA, sambil kuliah gitu. Juga sambil bekerja. Wow. Multi talent. Ya. Jadi selama itu saya menjadi santri dengan pola yang saya sebut tadi, mengalami nuansa yang sangat penuh perjuangan. Pada saat itu harus mandiri, pendidikan harus berlangsung, dan itu buahnya saya terapkan setelah menjadi alumni sampai sekarang. Gitu. Oke. Kan banyak juga di luar sana kaum muda itu berpikir santri itu kok kolot, santri itu kok cuma bisanya gitu-gitu aja, ngaji agama. Menurut Abah seperti apa? Santri itu harus bagaimana sih, Pak? Nah, kalau ada sudut pandang itu hanya karena sorotan atas dinamika pesantren yang hanya mengedepankan sistem edukasi. Dan itu nanti produknya sebatas pengetahuan. Tetapi latar belakang pesantren sebagai pendidikan asli Nusantara itu tidak hanya soal pengetahuan, tapi kiai memandu santri di dalam sentuhan-sentuhan bermasyarakat, sehingga menghadapi pandangan seperti itu, tentu itu kritik yang harus kita terima, tetapi harus kita bantah bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan, sehingga santri harus menunjukkan
satu fakta atas akar sejarah tersebut yang bersifat berani tanding dalam segala situasi dan kondisi. Itu santri itu. Ya, dan pola yang disebut umum tradisional itu ternyata oleh para pakar disebut justru ini sangat efektif di dalam menghadapi era-era yang seperti ini, milenial ini. Satu misal orang harus memandang ekonomi dengan bentuk jaringan. Ya, harus bisa jaringan. Seperti itu. Jadi malah ini lebih solid menurut pakar itu. Sistem yang tradisional itu. Terus kalau ada masalah secara sentral begitu, efektif dalam mengatasi. Karena tidak ada banyak pertentangan. Asal itu dalam kebaikan, dalam kebenaran gitu. Ya, itu yang saya sebut santri itu justru yang memiliki tindakan tanding dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Oh ya Bah, saya sering melihat mensosnya Abah niki kan banyak santrinya itu rata-rata kok seorang penari sufi ya Bah. Itu menarik sekali. Uniknya di Kiai Budi itu guys, kalau kalian belum tahu ya, sosok Kiai Budi itu sang master tari sufi. Ya, saya sebut. Kalau kalian searching di YouTube atau di Google cari Kiai Budi, nanti banyak muncul tari sufi. Kenapa Bah kok akhirnya sekarang kebanyakan santrinya itu malah penari sufi? Menariknya di situ saya. Tari sufi dalam kaitan aplikasi atau pelaksanaan itu kan dalam ranah merambah man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kenapa mesti melalui tari sufi? Itu menurut Syekh Maulana Rumi salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Gitu. Sehingga tari sufi yang berkredo tentang cinta itu akan connect dengan hadis tersebut. Sebagaimana Tuhan menyatakan sendiri, aku di bumi dikenal melalui cinta. Dan cinta berbagi pada setiap hati. Bahkan keindahan cinta bisa terlihat. Wujudnya di bumi itu bentuknya adalah seni. Lah dari sinilah kemudian saya bergerak dalam kaitan aplikasi menurunkan keindahan Tuhan di bumi melalui jalur tari sufi atau yang disebut whirling dervish atau tari sema itu. Nah, di situ ada peranan untuk menemukan cinta, dan cinta nanti akan teraplikasikan secara sosiologis di tengah masyarakat. Ya, maka dia harus memutar itu tidak hanya putaran ritual dalam kesakralan tari sufi, tapi orang harus berputar dalam pelayanan masyarakat sampai disebut Serumi mabuklah dalam pelayanan sampai kau tak tahu siapa dirimu, nanti akan lahir keajaiban dalam karya-karya yang besar. Gitu Pak. Jadi itu pun saya mulai dari diri saya sendiri, kepada siapa yang ketemu, kepada institusi, komunitas, sahabat, dan itu menjadi seduluran dan kebersamaan yang intens. Sehingga dari situlah nanti akan saya sebut sebagaimana Syekh Rumi bilang, ramahlah bagai pemahat. Pemahat itu kan takdi sedikit-sedikit, nanti akan membentuk. Jadi saya menyapa dengan sambang-sambung serawung silaturahmi atau anjang sara, bagian dari ramah menyapa kehidupan. Nanti akan membentuk peradaban. Bentuk peradaban nanti guys. Ya, itu. Luar biasa Pak. Ya. Oh ya Bah, ini kan bertepatan dengan Hari Santri. Ya. Tanggal 22 Oktober. Dan saya tadi membaca memang temanya sekarang ini kan santri, siaga, jiwa dan raga. Nah, menurut apa sendiri santri yang siaga, jiwa dan raganya seperti apa itu? Ya, ini berkaitan dengan situasi dan kondisi zaman. Menyangkut siaga raga, ini berkaitan teknologi yang sedang melanda dunia, ya. Itu harus kita respon secara fungsional sehingga teknologi tidak memperbudak kita, tetapi malah teknologi menjadi cara untuk mempermudah
kita menunaikan pekerjaan tertentu. Ya, itu satu sisi. Soalnya sekarang banyak yang menjadi korban dari efek teknologi yang seandainya teknologi dikejar maksimalnya otomatisasi atau robotisasi yang tanpa perasaan, tanpa spontanitas dan tanpa cinta. Nah, itu satu. Itu menyangkut raga. Lah, terus menyangkut jiwa. Lah, jiwa sekarang banyak yang teralienasi, itu artinya terasing dengan dirinya sendiri. Terasingkan. Lahirlah penyakit di barat, satu misal lonely crowd, loro kesepian. Nah, dari situ menjadi limbah budaya dan itu tragedi. Sehingga banyak yang minta suntik mati, satu misal bunuh diri, dan itu santri harus memiliki jawaban. Ya, berani tanding di dalam kerangka situasi apapun. Sehingga kalau tema ini santri harus siaga jiwa dan raga, memang itu berasal dari keterjagaan pada situasi apapun. Jangan sampai santri itu ya semacam tersingkirkan, terpinggirkan dan tersudut-sudutkan ya gitu. Sehingga saya sejak dulu di pondok mengenal puisi yang menggugah hati dari Dr. Muhammad Iqbal. Hai pemuda, di jalan ini tiada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan. Dan yang menunggu sejenak juga pasti tergilas. Ini karena arus peradaban yang begitu cepat. Nah, seperti itu. Sehingga tema ini nanti akan kita jawab melalui ya semacam pertarungan atau struggle atau ya counter culture, ya tanding budaya. Seperti itu. Jadi tema ini saya mengajak kepada para santri untuk jangan rendah diri tapi rendah hati. Kalau rendah diri itu inferiority complex. Ya, inferiority complex itu orangnya ya takut tapi ditambah tidak memiliki ingin ada kemajuan. Ya, ada kemauan itu. Wah, itu mungkin niat ada tapi tidak mau, Pak. Iya, ya bagaimana itu tanpa aplikasi? Tanpa eksekusi. Itu kan yang menjadi basi, Pak. Ya. Nah, itu saya sebut namanya mundur. Untuk peradaban. Iya, tergilas oleh roda waktu yang begitu cepat di era digitalisasi, otomatisasi, dan itu santri harus tanding menembus batas itu. Seperti ini, Pak ya? Ya, ini juga bagian dari membayar tanding itu, sehingga nanti santri sebagaimana yang ada sekarang mampu mengatasi medsos sebagai media untuk mengangkat kebaikan. Karena keburukan yang muncul sekarang ini hanya soal kebaikan yang belum diruangkan. Ya, paling tidak santri meruangkan kebaikan, diekspos, dan nanti akan memenuhi media itu dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Itu yang saya lakukan. Mantap. Luar biasa kalau kita mengulik sejarah dan teknologi ini memang luar biasa. Jadi kita harus melek, kita harus melihat keadaan sekarang itu seperti apa. Kita harus paham. Ya, jangan shock. Kalau shock itu semaput peradaban. Shock culture. Itu. Santri harus tahu, media harus seperti apa. Gitu. Oke, mungkin itu saja dulu, Pak. Mungkin kita akan bisa lanjut session berikutnya lain hari. Selalu. Insyaallah. Beri Abah mungkin paling sehat. Amin. Kuat, sabar membimbing para santrinya, para keluarganya. Insyaallah. Lah, itu kan saya gambarkan. Abah ini kan sudah tua, ibarat busur sudah melengkung tubuhnya, tetapi punya dirimu yang lurus sebagai anak muda, yang aku lepaskan di zaman nanti, yang tak mungkin aku tunggui. Tetapi ketika aku mendidik di hatimu, di ujung hatimu ada cinta, cukup kiranya saya akan tenang, berharap dirimu di depan akan bisa mengubah segalanya oleh cinta itu.
Menarik. Nanti kita tulis kok. Lanjut story ya. Oke guys, kalian harus sebarkan ini guys. Oke bah, terima kasih. Ya. Ternuwun sangat mugi Ya. sehat sedoyo. Sama-sama. Dan mohon doa singkatnya untuk kita para santri dan untuk para pemuda di luar sana yang memang membutuhkan doa ini, Pak. Ya. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika. Wahai Allah, anugerahilah kami akan cintamu, juga cintanya orang yang paling mencintaimu, juga cinta terhadap perkara-perkara yang semakin mendekatkan hati kami lebih mencintaimu. Wahai Allah, kami sebenarnya bingung atas besarnya anugerah ini dan malu atas sucinya cintamu. Andai kami membalas dengan lentera indah engkau matahari, andai kami membalas seguci air engkau samudra, andai aku bawakan intan permata, ini hanyalah ciptaanmu, andai aku bawakan jiwa raga, ini hanya pinjamanmu, masih saja kau selipkan di dada kami. Di sana ada cermin, dan ketika aku menengok dalam diri, aku temukan harta karun yang tak ternilai, dan ternyata aku kenal harta karun itu adalah cinta. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Abah atas waktunya. Semoga Allah membalas kebaikan Abah. Amin amin amin. Untuk semuanya guys, itu aja dulu Jagong Trisno kali ini. Insyaallah kita akan lanjut kembali mengulik tentang cinta-cinta yang lain, Trisno yang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.